Halo kawan-kawan pecinta film di tanah air. Ada beberapa film terbaik sepanjang masa yang hingga saat ini masih tetap berada pada posisinya. Nah, kali ini kami akan mengulas salah satu film terbaik dan terkeren di dunia, 12 Angry Men. Nah, dari judulnya saja kita bisa menyimpulkan bahwa ada 12 orang yang sedang marah. Dan benar saja kawan-kawan, film ini memang menceritakan 12 orang yang marah-marah pada suatu hal yang sangat besar di dalam suatu ruangan pengadilan. Wah, bagaimana kejadian yang mengasah emosi itu bisa terjadi? Why don't you take that stuff about the old man who lived there and heard everything? Nah, kawan-kawan, film ini berlatar belakang di kota New York yang waktunya sangat jauh dari hari ini. Bercerita tentang sekelompok juri yang harus memutuskan apakah seorang terdakwa yang dituduh membunuh ayahnya itu benar-benar bersalah atau tidak. Terdakwa tersebut merupakan seorang anak lelaki berusia 18 tahun dan hukuman mati adalah mutlak dalam kasus ini. Juri-juri ini dipercaya untuk dapat memutuskan. Tentu saja juri-juri yang dimaksud bukan juri-juri di perlombaan ya. Pada dasarnya, memang sistem peradilan di Amerika Serikat menggunakan juri sebagai pemberi keputusan, berbeda dengan negara kita di Indonesia, yang menjadi penegak hukum adalah hakim. Nah, jumlah 12 orang juri di Amerika Serikat merupakan angka yang diambil sesuai dengan tradisi yang juga diberlakukan oleh Inggris. Juri-juri yang terpilih sebenarnya diharapkan mencapai suatu mufakat dan harus benar-benar yakin dengan pilihannya. Nah, kawan-kawan, masalahnya ada di sini nih. Ternyata, untuk mencapai mufakat harus ada perdebatan serta perbedaan pikiran. Dalam film 12 Angry Men, inilah yang menjadi konflik utamanya. Sebenarnya sih, di awal film, 11 orang juri sudah sepakat untuk menentukan anak tersebutlah yang membunuh ayah kandungnya. Tapi ternyata, salah seorang juri ke-8 mengatakan bahwa anak tersebut tidak bersalah. Beberapa menit kemudian, mereka berdiskusi kembali serta mengumpulkan bukti-bukti yang secara gamblang mengarah pada anak tersebut benar-benar bersalah. Tapi, juri ke-8 tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak ingin mengantarkan terdakwa pada kursi listrik yang akan membunuhnya. Karena ia sendiri belum yakin apakah anak itu bersalah atau tidak. I honestly think the guy's guilty. Couldn't change my mind if you talked for 100 years. I'm not trying to change your mind, it's just that we're talking about somebody's life here. Dan kawan-kawan, jika kita menonton film ini, kita akan sangat akrab dengan dua kata, yaitu guilty or not guilty. Selanjutnya, mereka kemudian dimintai pendapatnya masing-masing dengan pilihannya. Sebagian besar juri mengaku tidak tahu dan hanya mengikuti suara paling banyak. Kemudian, mereka kembali membahas bukti dari saksi yang mengatakan bahwa ia mendengar suara teriakan, serta menyaksikan anak itu membunuh ayahnya. Ternyata, argumen ini dibantah lagi oleh juri ke-8. Ia mengatakan, jika kalian mempercayai kesaksian wanita itu, lalu kenapa kalian tidak mempercayai kesaksian anak itu? Semakin marahlah para juri yang memilih bersalah. Tapi, mereka tetap tidak berdaya. You don't believe the boy's story, how come you believe the woman's? She's one of them too, isn't she? You're a pretty smart fella, aren't you? Okay, gentlemen. Gentlemen. Sit down. Oh, what's he so wise about? I'm telling Okay, you. now, come on. Now, we're not going to get anywhere fighting. Whose turn is it next? His number 5. Saat mereka kembali berdiskusi dan mencoba membuktikan sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh, juri ke-8 secara mengejutkan juga mengeluarkan pisau serupa, sehingga kemungkinan terdakwa tersebut tidak bersalah menjadi lebih kuat. Juri ke-8 mengatakan bahwa ia juga memiliki pisau yang sama di dekat kediaman anak itu. Where did you get it? I went out walking for a couple of hours last night. I walked through the boy's neighborhood. I bought that in a little pawn shop just 2 blocks from the boy's house. It cost $6. Voting pun kembali dilakukan. Kali ini, juri ke-9 memilih tidak bersalah. Diskusi dan perdebatan pun kembali terjadi. If that isn't the most sickening. Why don't you drop a quarter in this collection box? Oh, now just wait a minute. Listen, you can't talk to me like that. No, who do you think you are? Calm No, what does he think he is? Did It you doesn't hear him? matter. He's very excitable. Sit down. Excitable? You bet I'm excitable. We're trying to put a guilty man in the chair where he belongs. Someone starts telling us fairy tales and we're listening. Hey, come on, huh? What made you change your vote? He didn't change his vote. I did. Oh, I fine. know it. Saat mereka sedang membahas saksi mata kedua yang mengatakan jika ia mendengar suara teriakan dari apartemen miliknya, juri ke-9 menjelaskan dari sisi psikologis bahwa orang miskin dapat saja berbohong oleh keadaan. Ya, meskipun ini bukan alasan yang kuat, namun sudah cukup untuk meyakinkan beberapa juri lainnya. Saat voting dilakukan, 4 orang juri kemudian memutuskan tidak bersalah. Situasi kembali memanas. Juri ke-8 kemudian mencoba mematahkan argumen juri yang lain yang mengatakan bahwa ada saksi mata lain yang menyaksikan persis saat pembunuhan dilakukan.
Namun, juri ke-8 menjelaskan para juri yang lainnya dengan sangat masuk akal karena menggunakan perhitungan matematis. Juri ke-3 menjadi sangat marah karena merasa terhina saat juri ke-8 menolak argumennya. Kemarahan juri ke-3 meluap-luap dan hampir mengajak juri ke-8 untuk berkelahi. Juri-juri lainnya berhasil mencegahnya. Situasi kembali tenang. Saat situasi sudah tenang, diskusi kembali dilakukan dengan memperkirakan cara si anak membunuh ayahnya. Para juri membahas bagaimana seharusnya cara membunuh bila mereka berada di posisi anak tersebut. Menariknya, juri ke-3 mempraktikkan bersama dengan juri ke-8. Kejadian ini cukup membuat juri serta kita yang sedang menonton film ini menjadi tegang dan sangat serius. Nobody's hurt. Right? Right, nobody hurt. Kemudian, juri ke-5 menunjukkan bahwa cara menikam si terdakwa ternyata salah. Sehingga, diskusi kembali memanas. Setelah kembali dilakukan vote, 7 orang juri mengatakan tidak bersalah. Para juri kembali bergelut dengan pikirannya sendiri. Mereka kemudian mencoba mengambil voting. Juri yang mengatakan tidak bersalah berjumlah 9 orang, dan 3 orang juri mengatakan bersalah. Namun usai menambahkan suaranya menjadi tidak bersalah, juri ke-12 dimarahi oleh juri ke-3. Juri ke-12 yang tidak yakin dengan pilihannya, kembali memilih bahwa anak tersebutlah yang bersalah. Suasana kemudian menjadi sangat ambigu. Juri ke-10 yang sedari awal terlihat sama keras kepalanya dengan juri ke-3, pada adegan ini terlihat marah-marah sendiri. Juri lainnya menghindar dan terlihat terlalu lelah untuk mendengarkan amarahnya. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali berdiskusi tentang salah seorang wanita yang juga menjadi salah satu saksi. Saat para juri tengah berdebat tentang keterangan saksi mata itu, juri ke-9 mendadak menemukan jawaban atas kebimbangan para juri. Juri ke-9 mengatakan bahwa wanita yang menjadi saksi itu sudah terlalu tua dan rabun sehingga tidak pasti melihat pelaku pembunuh yang sebenarnya. Saat itulah juri ke-8 menanyakan pilihan satu persatu dari anggota juri. 11 orang juri menyatakan pendapatnya bahwa anak tersebut tidak bersalah. Namun, juri ke-3 tetap teguh pada pendiriannya. Saat ia merasa sedang diintimidasi oleh juri yang lainnya, ia marah sejadi-jadinya, dan akhirnya kita menemukan alasan dari sikap keras kepalanya. Pada akhirnya, diketahuilah ternyata juri ke-3 ini memiliki masalah pribadi dengan anak kandungnya. Kemudian sambil terisak, ia mengatakan terdakwa tidak bersalah. Not guilty. Satu persatu juri keluar dari gedung dengan perasaan lega. Saat semua juri telah keluar dari ruangan, juri ke-8 menunjukkan belas kasihnya dengan membantu juri ke-3 mengenakan kembali mantelnya. Juri ke-8 keluar dan bertemu dengan juri ke-9. Dari sinilah kita mengetahui nama asli mereka berdua usai saling berkenalan. Mereka pun pergi pada kehidupannya masing-masing dan tidak bertemu lagi. Film selesai. Nah kawan-kawan, bagi kami ini merupakan film yang sangat wajib untuk ditonton. Untuk film sekelas tahun 1957 dengan cerita dan lokasi yang sangat minimalis, membawa 12 Angry Men dalam daftar film terbaik. Ini terbukti sesuai dengan rating dari IMDb yang mencapai 9 dari 10 skor. Dan dari Rotten Tomatoes mencapai angka yang sangat mengejutkan, 97%. Wow, mendekati angka yang sangat sempurna. Nah kalau dari kami sendiri, film ini mendapatkan rating 9 dari 10 skor. Oke kawan-kawan, itulah film terbaik yang baru saja selesai kami review. Bila ada rekomendasi film lain yang menurut kawan-kawan adalah film terbaik, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di review film-film terbaik selanjutnya.